tidak langsung, yang mana laporan arus kas metode tidak langsung ini terdapat 3 aktivitas. Apa saja sih 3 aktivitas di dalam metode tidak langsung itu? Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari simak video dari kelompok kami. Lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran kas pada sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Laporan arus kas memiliki 2 metode, yaitu yang pertama, laporan arus kas metode langsung dan laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang dimana laporan arus kas metode tidak langsung ialah metode yang menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dan menggunakan informasi akuntansi aktual dan dimulai dengan laba bersih yang kemudian disesuaikan dari perubahan dalam aset dan kewajiban di laporan neraca. Terdapat 3 aktivitas yang ada di dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama, operating activities atau aktivitas operasi, yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan melibatkan atau memasukkan nilai dari pengaruh nilai kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Investing activities atau disebut dengan aktivitas investasi, yaitu berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Financing activities atau aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, kita dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Nah, dari ketiga jenis aktivitas tersebut, masing-masing memiliki 3 jenis laporan arus kas masuk dan laporan arus kas keluar. Apa saja sih yang termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar? Dalam 3 jenis aktivitas laporan arus kas. 1. Operasi. Aktivitas operasi memiliki arus kas masuk, yaitu penjualan barang atau jasa. Misalnya, perusahaan kita menjual barang atau jasa di perusahaan lain, sehingga perusahaan lain membelinya. Secara otomatis, perusahaan kita menerima uang kas dari hasil penjualan kita. Dan kas yang kita terima itu termasuk dalam kas masuk. Kas keluar lainnya yang terdapat di aktivitas operasi yaitu pembayaran kas kepada pemerintah dalam bentuk pajak, pembayaran kas kepada pemberi pinjaman dalam bentuk bunga, dan serta pembayaran kas yang tidak berasal dari transaksi pembayaran pendanaan atau pembiayaan seperti tuntunan pengadilan, pengembalian dana kepada pelanggan, dan sumbangan. Pembayaran kas kepada karyawan atas jasanya atau to employees for wages, yakni perusahaan melakukan pembayaran gaji atas kinerjanya hingga perusahaan mencatat itu sebagai pengeluaran kas perusahaan. Kita lanjutkan untuk pembahasan dari aktivitas investasi. Untuk aktivitas investasi ini terdapat akun aset yang dalam jangka panjang. Nah, untuk cash inflow-nya dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan, dan dari penjualan investasi, sekuritas utang, dan ekuitas entitas, dan dari pengumpulan pinjaman pokok ke entitas lain. Untuk cash outflow-nya, yaitu arus kas keluarnya, itu terdapat dari pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Nah, yang mana untuk mendapatkan
cash outflow itu terdapat dari pembelian yang akun aset dari jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan yang dimana terdiri dari hutang-hutang jangka panjang atau hutang-hutang bank. Salah satu contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yaitu penjualan saham, dimana pada saat kita menanamkan modal pada suatu perusahaan, namun setelah kita menanam modal tersebut, kita ada keperluan mendadak dan harus tidak mau kita harus menjual saham yang kita tanam tersebut. Jadi dari penjualan saham tersebut kita akan mendapatkan uang dan uang tersebut akan masuk ke dalam arus kas masuk. Yang kedua yaitu dari penerbitan hutang obligasi atau wesel, di mana obligasi adalah surat hutang yang memiliki suku bunga yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Nah, pada saat jatuh tempo, orang yang berhutang kepada kita akan membayar hutangnya dan kita akan mendapatkan kas, dan di mana kas tersebut akan menjadi kas masuk di dalam aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu arus kas keluar pada aktivitas pendanaan, contohnya menebus hutang jangka panjang atau memperoleh kembali modal saham, yang dimana pada saat kita berhutang otomatis kita harus membayar hutang tersebut, dan pada saat kita membayar hutang kita akan mengeluarkan kas. Nah, jadi otomatis akan masuk ke dalam arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.